kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Amin. Dan firman Tuhan hari ini, karena ini masih suasana Natal, saya akan berkhotbah kepada kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-9. Dan topik khotbah hari ini bicara Sang Juru Selamat yang datang. Kitab Yesaya menuliskan tentang Sang Juru Selamat yang akan datang. Nabi Yesaya ini hidup pada tahun sekitar 740 sebelum Masehi. Sebelum Kristus lahir, Yesaya itu sudah bernubuat 740 tahun sebelum. Itu waktu yang cukup lama. Dia menubuatkan tentang Sang Juru Selamat yang akan lahir. Nabi Yesaya ini dipakai Tuhan sebagai nabi di Judea pada zaman Raja Uzia. Bagaimana dia bernubuat bahwa akan ada lahir seorang anak, seorang putra. Jauh sebelum itu terjadi, sudah dinubuatkan oleh nabi ini bahwa akan lahir seorang putra. Coba kita membayangkan sejenak, waktunya itu cukup lama. Ratusan tahun. Berapa regenerasi itu berlalu? Bagaimana nubuat ini bisa terlaksana setelah 740 tahun kemudian? Di perjanjian lama memang banyak orang-orang yang hidup umurnya ratusan tahun. Bahkan Metusala, umur yang paling panjang di Alkitab dicatat Metusala itu 969 tahun umurnya. Dicatat di kitab Kejadian. Tapi setelah peristiwa-peristiwa itu, gak ada lagi orang yang panjang umurnya. Bahkan disebut angka manusia itu umurnya 120 tahun. Setelah itu sudah jarang sekali ditemukan di Alkitab umur di perjanjian lama yang bisa melewati 120 tahun. Tapi nubuatan ini dikatakan 740 tahun kemudian. Berapa generasi ini baru digenapi. Dan dikatakan Alkitab bahwa lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan disebut orang namanya pertama itu adalah penasehat ajaib. Sang Juru Selamat itu disebut namanya, gelarnya penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Kalau kita lihat Yesaya pasal 11, coba klikkan ayat ini. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3 ya. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Siapa yang diomongkan di sini? Yesus. Yesus Sang Juru Selamat itulah yang dikatakan oleh kitab Yesaya pasal 11 itu, suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai. Bahwa Yesus itu keturunan dari Daud. Daud itu ayahnya Isai, keturunan Daud. Bahwa ayat itu dikatakan, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu semua ada di dalam pribadi Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Di dunia ini, dalam pemerintahan apapun, apakah dia sebagai presiden, pasti ada penasehatnya. Apakah status negara sebagai dipimpin raja, pasti juga ada penasehat raja. Presiden ada penasehat presiden. Kalau dia membutuhkan nasihat bidang ekonomi, dia panggil penasehat yang membidangi ekonomi sebelum dia putuskan. Kalau itu berbicara hukum, dia panggil penasehat yang membidangi hukum sebelum dia putuskan. Dan bahkan banyak sekali penasehat di sekelilingnya supaya dia bisa memutuskan tidak salah. Walaupun sering juga sudah diminta penasehat, sudah ada nasihat, tapi tetap salah. Karena memang penasehat di dunia ini tidak ada yang sempurna. Haleluya. Tidak ada yang sempurna. Memang sudah dirundingkan, sudah dinasehatkan, sudah digodok bagaimana caranya nanti ini supaya sebelum diputuskan tidak membuat resah, tidak membuat masalah, tidak membuat problema. Tapi ternyata walaupun sudah diminta nasihat, bisa juga gagal. Karena manusia itu terbatas. Tapi Alkitab berkata, nasihat yang tidak pernah salah itu adalah firman Allah. Haleluya. Firman Tuhan, firman yang sudah menjadi manusia, yang diam di antara kita. Inilah penasehat yang ajaib, Yesus. Haleluya. Yesus penasehat yang ajaib. Firman Allah ini. Itulah sebabnya selalu saya berulang-ulang berkata, jangan tinggalkan persekutuan dengan firman. Setiap hari baca Alkitab. Bangun tidur, baca Alkitab. Karena inilah senjata kita menjadi penasehat sebelum kita melakukan sesuatu sepanjang hari itu. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan kita, bersekutulah dengan firman. Di sini banyak nasihat supaya langkah kita berhasil, pekerjaan kita beruntung, keluarga kita bahagia. Semua ada di sini. Firman Allah. Inilah penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Selain dia disebut sebagai penasehat yang ajaib, dia juga disebut Allah yang perkasa. Bahwa sang putra yang akan lahir, yang telah lahir, yang kita rayakan di bulan Desember ini, disebut namanya Allah yang perkasa. Apa yang dikatakan Pemazmur pasal 71? Bagaimana pengakuan pemazmur ini tentang apa yang diterimanya, apa yang dialaminya, apa yang dimilikinya tentang Allah yang perkasa. Mazmur 71 ayat 18. Mari kita baca 2 ayat sampai ayat 19. Mazmur pasal 71 ayat 18 19. Mari kita baca ayat ini 1 2 3 ya. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Selanjutnya terus. Yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti engkau? Keperkasaanmu. Bagaimana Tuhan selalu juga menolong kita. Bagaimana dia tunjukkan keperkasaannya kepada kita. Pemazmur ini berkata, bagaimana dia rindu sampai masa tua dan putih rambutku. Biasanya rambut yang putih itu simbol dari orang yang sudah berumur. Makanya Alkitab berkata, sampai putih rambutku engkau menggendong aku. Saya selalu bilang, kalau ingin digendong Tuhan,
kalau rambutmu sudah putih jangan dicat. Aku sudah mulai putih rambutku. Jadi kalau kucat nanti ini aku nggak digendong Tuhan. Kenapa sampai putih rambutmu? Akulah dia, kata Tuhan, menggendong. Tuhan sudah tahu bahwa di masa usia yang sudah putih rambut itu tenaga kita tidak seberapa. Kekuatan kita secara fisik sudah berkurang. Makanya kalau sudah putih rambutnya, biasanya sudah enak-enak itu digendong oleh Tuhan. Orang-orang tua yang putih rambutnya sudah digendong oleh Tuhan. Digendong itu enak kan? Kayak kita bayi pada waktu kita kecil. Orang tua kita menggendong kita, atau minimal dikasih di ayunan. Kita diayun, itu enak sekali diayun. Ya, kita digendong. Jadi inilah kehebatan dari anak-anak Tuhan. Dari masa muda sampai masa tua, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Haleluya. Dari mulai anak-anak dijagai, dilindungi Tuhan. Anak-anak kecil, kata pemazmur juga berkata, ada malaikat Tuhan yang turun naik dari sorga ke bumi setiap hari yang memelihara, menjaga anak itu. Makanya orang GPDI selalu diajarkan, kalau dia mendapatkan berkat anak lahir, diserahkan kepada Tuhan, didoakan oleh pendeta. Diserahkan anak itu supaya Tuhan yang selalu menjaga anak itu, dan malaikat Tuhan akan turun naik dari sorga, kata firman Allah, yang akan memelihara anak itu setiap hari. Karena orang tua terbatas menjaganya. Kalau itu aja kerjaan kita, kapan kita bisa mencari nafkah? Kalau marorot terus di rumah menjaga anak, gimana kita mau dapat makanan? Tapi kita serahkan kepada Tuhan. 24 jam kita terbatas menjaga anak-anak kita. Anak-anak kecil yang mungkin sangat lasak kemana-mana, lari sana, lari sini, mara bahaya mengintai dia. Tapi ada malaikat Tuhan yang memelihara, menjaga dia. Haleluya. Kemanapun dia melangkah, mulai dari kecil sampai putih rambutmu, di masa tua pun Tuhan tidak tinggalkan, kita digendongnya. Dia gendong kita sampai putih rambutmu. Akulah dia, kata firman Tuhan, yang menggendong engkau. Jadi kita bersyukur. Kata Alkitab tadi di sini, keperkasaan Tuhan, biarlah mulai dari masa muda sampai putih rambutku. Aku mengalami itu. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Bagaimana ini akan menjadi sebuah pengalaman yang akan dia ceritakan, bagaimana Tuhan menyertai dia dari mulai masa muda sampai putih rambutnya. Ke angkatan yang akan datang, dia akan bercerita kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada orang-orang yang akan datang yang lahir setelah dia. Bagaimana keperkasaan Tuhan. Dan itu dibuktikan bahwa ada di dalam Yesus, Sang Putra yang telah lahir. Yang ketiga, Sang Putra ini juga disebut Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yohanes pasal 6 ayat 27. Mari kita baca juga ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 27. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Siapa yang memberi hidup kekal? Yesus, Sang Putra yang telah lahir. Makanya Alkitab dengan tegas berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Barang siapa yang mau sampai kepada Bapa, Bapa itu ada di sorga. Barang siapa yang ingin ke sorga, kata Yesus, harus melalui siapa? Melalui dia. Jadi kita percaya. Bagaimana juga Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 menuliskan itu, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberi yang menyelamatkan selain di dalam nama
Yesus. Jadi kita bersyukur, Dialah Bapa yang kekal. Semua orang yang ingin mendapatkan kehidupan yang kekal harus percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir itu, yang kita rayakan di bulan Desember. Luar biasa Dia. Di dalam Dia ada kehidupan kekal. 740 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa melalui Dia saja, di dalam Yesus saja, hidup yang kekal. Kita syukuri ini. Dan yang terakhir disebut di sini, Sang Juru Selamat itu disebut Raja Damai. Raja Damai. Rasa damai akhir-akhir ini di musim Covid ini sangat mahal harganya. Rasa tenang, rasa damai itu sangat mahal. Karena Covid membawa kegelisahan, membawa ketakutan, membawa kecemasan. Tapi kita bersyukur ada Raja Damai. Itulah Yesus. Kiranya di perayaan Natal di setiap bulan Desember yang kita rayakan kelahiran Yesus ini, semua orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi rasa cemas dan takut karena Covid. Ada Raja Damai. Itulah Yesus. Haleluya. Kiranya lewat daripada perayaan-perayaan bulan Desember, setelah bulan Desember ini semua orang akan mendapatkan damai. Karena Yesus sudah lahir bagi orang yang membuka hatinya. Amin. Dan betul, bukan berkebetulan bahwa vaksin sudah akan didistribusikan di bulan Januari. Dan kita percaya bahwa setelah bulan Desember, perayaan Natal, Raja Damai ada di hati kita. 2021 kita semua akan mendapatkan damai yang sesungguhnya. Haleluya.